Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu sekalian, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, video pendek yang akan Bapak Ibu saksikan beberapa menit ini, insya Allah akan berisi klarifikasi, promosi, dan juga edukasi. Saya berharap Bapak dan Ibu sabar menyimaknya. MTS Leadership bertempat di salah satu desa di Kecamatan Ngalingan, Kabupaten Grobogan, tepatnya di Desa Truwolu. MTS kami mengusung tema leadership, tema yang sangat urgent sekali, terutama di masa-masa yang serba krisis ini. Sebagaimana yang kita tahu, sering mendengar berita mengenai kriminal, asusila, dan kemunduran moral anak-anak kita di media sosial ataupun media lainnya. Tentu ini menjadi sebuah keprihatinan khusus. Dan dari sudut pandang inilah kami merasa pendidikan mengenai karakter, mengenai leadership saat ini adalah kebutuhan primer. Bukankah menjadi suatu hal yang miris ketika kita mengetahui bahwasanya mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Agama Islam adalah agama akhlak, agama karakter. Namun kenyataannya di dalam kehidupan sosial kita, justru kita mengalami kemunduran jauh lebih banyak daripada bangsa-bangsa lain yang barangkali bukan Islam. Di sini kita berusaha untuk menuju kepada arah akhlak dengan pengajaran yang tepat guna bersama-sama dengan para murabbi dan bantuan orang tua. Karena kita tidak bisa bergerak, berjalan sendiri, kecuali dengan bantuan semua pihak. Ini adalah bagian klarifikasi di mana banyak bertebaran berita bahwasanya biaya untuk sekolah di MTS kami terhitung mahal, dan saya sampaikan, dan saya juga sertakan di gambar berikut, bahwasanya pendidikan di tempat kami bahkan mungkin terhitung murah jika dibandingkan mungkin dengan sekolah-sekolah yang lain. Bisa dilihat Bapak dan Ibu sekalian, biaya per bulan untuk sekolah MTS saja itu hanya 150.000. Adapun biaya pendaftaran, biaya LKS, biaya kitab itu adalah biaya-biaya yang dibayarkan di pangkal dan bukan biaya bulanan. Memang ada biaya seperti seragam, yaitu 350.000, karena itu menjadi kewajiban setiap anak. Dan kita juga memberikan kebebasan pada Bapak Ibu untuk membeli seragam OSIS dan seragam pramuka di toko manapun yang tersedia. Kemudian infak bangunan itu juga hanya sekadar 500.000 per semester. Apabila dibagi lagi menjadi Bapak Ibu bisa cicil per bulan atau per hari, itu malah terhitung akan sangat murah sekali. Jadi dengan keterangan ini sudah jelas bahwa biaya per bulan bukanlah 4 juta rupiah, akan tetapi hanya 150.000 per bulan jika anak ibu dan bapak hanya sekolah saja. Dan apabila panjenengan memilih untuk sekalian memilih program boarding, maka biayanya tentu akan berbeda karena anak akan makan 3 kali di sini, kemudian tinggal di sini, menikmati listrik, air, dan lain sebagainya. Saya rasa 350.000 per bulan untuk apa yang akan anak bapak dan ibu dapatkan, saya rasa terhitung murah. Fasilitas fisik apa yang telah siap? Maka kami jawabnya bahwa sekolah kami masih pada taraf pembangunan dan masih terus berlangsung. Akan tetapi kita memiliki cita-cita bahwa sekolah kita akan menjadi sekolah yang modern, yang lengkap fasilitasnya dan nyaman. Itu tidak menghalangi kami untuk menjaga kebersihan, kerapian, kenyamanan, kedisiplinan. Program di MTS kami membaginya menjadi 2 program, yaitu program MTS formal dan program boarding school. MTS formal yaitu sama seperti sekolah-sekolah yang lainnya, akan tetapi kita ada sedikit modifikasi dan inovasi yang berkaitan dengan pendidikan karakter, konseling, dan juga pembelajaran yang tepat guna. Oleh karena itu, kami menghadirkan lulusan-lulusan dari kampus-kampus terbaik di Indonesia dan juga lulusan dari luar negeri seperti dari Hadramaut dan lulusan-lulusan lainnya. Ini semua kami lakukan karena kita ingin menghasilkan generasi yang memiliki ilmu yang betul-betul mapan. Seperti contohnya ilmu eksak, kita menghadirkan pakar dari lulusan sains. Kemudian untuk bahasa Arab kita sudah hadirkan dari lulusan pondok-pondok pesantren yang menggunakan bahasa Arab dalam kesehariannya.
Kemudian para siswa akan dibekali dengan buku controlling ya, yang itu semua adalah program kerjasama antara sekolah dan orang tua, berupa pemantauan akhlak, pemantauan kegiatan, dan lain-lain. Kami juga mengadakan pendalaman literasi, menyediakan buku-buku tentang self-improvement dan mindset, positive thinking, dan lain sebagainya. Yang di sini harapan kami adalah membentuk sudut pandang baru kepada siswa-siswi kami mengenai masa depan, mengenai keberanian untuk tampil sebagai seorang pemimpin dan karakter-karakter yang membangun lainnya. Pada program boarding school ini, santri kami akan mendapatkan standarisasi mengenai bacaan Al-Quran. Jadi, alhamdulillah banyak sekali anak-anak kami yang dulu awal pertama kali masuk belum bisa baca Al-Quran, masih pada taraf Iqra, dan dalam jangka waktu setengah tahun sudah bisa membaca Al-Quran dengan lancar dan dengan praktek tajwid. Itu adalah sebuah pencapaian yang luar biasa yang kami dapatkan. Dan selain itu juga santri-santri kami alhamdulillah sudah mendapatkan pengetahuan mengenai basic bahasa Arab, kemudian basic nahwu dan shorof dalam waktu yang singkat. Tentunya stimulus ini didapatkan daripada guru-guru yang profesional di dalamnya, dan ini sangat bisa diuji. Kemudian kita juga mengadakan program yang bernama pengkaderan dakwah. Ini penting sekali untuk masa depan anak didik kita di masa yang akan datang sebagai pendakwah. Pendakwah dalam bidang mana saja yang nanti ia akan tekuni. Apakah menjadi pedagang, apakah menjadi ustadz, apakah menjadi apapun juga. Maka poin-poin karakter pendakwah kita sampaikan. Dan kita sudah menjalankan program tersebut. Dan karena itulah kita untuk santri boarding sendiri ada buku khusus, yaitu buku pemantauan. Yang lebih khusus daripada buku controlling siswa yang tadi saya sebutkan. Yang tak kalah penting adalah siswa-siswa yang juga ikut boarding school ini mendapatkan pembiasaan kedisiplinan, di mana ini adalah sangat berpengaruh sekali terhadap kebiasaan, karakter, dan pola pikir, dan juga kreativitas, inovasi, dan lain-lainnya. Ini semuanya akan kami buktikan testimoni dari orang tua yang Bapak dan Ibu bisa lihat seksama. Lalu pertanyaannya, lebih baik MTS atau boarding school? Hemat kami, jika memang siswa bisa dikondisikan, anak ibu bisa dikondisikan dan bisa diarahkan, maka lebih baik diarahkan untuk memilih MTS dan boarding school atau tinggal bermukim di pesantren. Namun jika itu tidak memungkinkan, maka ya kami merasa pendidikan kami yang formal itu sudah lebih dari cukup jika dibandingkan dengan mungkin sekolah-sekolah yang lainnya. Dan Bapak Ibu semuanya tiba pada fase edukasi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nikmat anak ini adalah nikmat yang luar biasa, nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Kelak di usia mereka yang 30 tahun, yang di masa mereka 40 tahun, itu kita sangat butuh kepada karakter positif dari mereka. Di usia-usia prima itu mereka akan menjadi pemimpin. Jika kita sampai gagal mendidik mereka, sampai pada usia tersebut mereka belum memiliki karakter Islam yang kokoh, maka ada dua potensi. Jika kita berhasil, maka dia akan berpengaruh kepada orang lain, mempengaruhi kebaikan, mengajarkan kebaikan. Dan jika tidak, maka dia akan menjadi perusak. Nah, wala'iyadzubillah, dia akan mempengaruhi yang lain dan ikut bersama kerusakan zaman. Dan ini yang kita wanti-wanti dan kita ingin kita hindari. Dan anak adalah investasi orang tua di masa yang akan datang, di dunia dan di akhirat. Maka ketika kita diberi nikmat anak, mari kita manfaatkan dan maksimalkan pendidikan mereka semaksimal-maksimalnya. Dimanapun juga dia belajar, dimanapun sekolahnya, peran orang tua sangat-sangatlah dibutuhkan, dengan diskusi, dengan konsultasi kepada guru, dan tentu saja dengan doa di sepertiga malam. Demikian, semoga memberikan sedikit pencerahan pada Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.